Shalom adik-adik, apa kabar semua? Selama seminggu ini kita sudah beraktivitas. Sekarang kita kembali bersama-sama. Kita mau ikut ibadah KAA. Sudah siap ya semua? Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang kami alami sepanjang hidup kami. Dari pagi sampai malam Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu melindungi kami. Apapun yang kami perbuat boleh berhasil di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, dan kami mengucap syukur kami bisa ibadah di pagi hari ini. Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, waktunya kita memuji nama Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. It's a great thing to serve the Lord. Adalah hal yang luar biasa, kehormatan, anugerah kalau kita bisa melayani Tuhan. Nanti kata-katanya kita ganti-ganti ya. Pertama to serve the Lord, lalu kedua to love the Lord, yang ketiga baru to praise the Lord. Sambil pakai gerakan ya. Yuk kita mulai lagu ini. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk
lagi diganti kata-kata to love the Lord. Yuk, 1, 2, 3. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Walking in the light of God. Kita lanjutkan puji-pujian kita ya. Belum pada capek kan? Kita nyanyi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kita tepuk tangan ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, kata-katanya nanti kita mau tambahkan ya. Selain di sini senang, di sana senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hati kita senang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang beserta kita, sehingga kemanapun kita berada, asalkan ada Tuhan dalam hati kita pasti senang. Sip. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah ya, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba waktunya kita mau masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita nyanyikan lagu Everything I Am, Everything I'll Be. Ya, lagu ini menyatakan apapun yang aku lakukan, aku mau lakukan buat Tuhan. Karena apa yang aku ada sekarang itu semua dari Tuhan. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and to it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift.
mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita mau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar hari ini? Senang sekali kakak menjumpai kalian bersama-sama dalam sekolah minggu kita. Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Oke, kita doa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa, ikutin kakak berdoa ya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu dan kami rindu bertemu dengan Tuhan. Tuhan, kami sudah siap nih untuk kami dengarkan firman-Mu. Kami mau duduk tenang, duduk yang manis, dan kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama Papa, Mama, adik, dan kakak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, sekali lagi kakak sapa ya adik-adik yang baru bergabung di rumah. Kakak mau sapa kalian semua. Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali kakak lihat di sini semuanya sudah mandi, sudah rapi, dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi ya, duduk yang manis. Kita sama-sama mendengarkan Tuhan bercerita hari ini. Oke, kakak mau tanya nih, siapa yang punya warna kulit seperti kakak Ana? Nih, kakak kasih lihat. Wah, warna kulitnya kakak Ana sawo matang. Wah, kemudian lihat ada yang lagi kakak yang lain. Wah, warna kulitnya hitam. Wah, kalau hitam pasti mengingatkan kalian dengan orang-orang yang ada di benua Afrika, betul? Atau untuk teman-teman kalian yang ada di Papua bagian timur. Nah, kalau biasanya orang Chinese atau orang-orang Oriental biasanya warna kulitnya putih. Iya, bersih sekali. Sedangkan ada teman-teman di belahan dunia lainnya yang dia punya warna kulitnya misalkan warnanya kuning atau warnanya merah. Tetapi semuanya dicinta oleh Tuhan. Mau nyanyi dulu sama-sama? Iya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jadi Tuhan cinta semua anak di dunia. Mau dia warna kulitnya seperti kakak Ana tadi, sawo matang ataupun hitam, ataupun adik-adik yang di rumah coba lihat kakaknya atau adiknya papa mama warna kulitnya putih ya, atau mama papa warna kulitnya hitam ya. Tapi semuanya dicinta oleh Tuhan. Tuhan juga ingin supaya kamu saling mengasihi sesama saudara kalian. Bagaimana dengan kisah berikut ini? Kita sama-sama dengerin yuk. Pasang telinga baik-baik, simpan di dalam hati kita. Kita mau siap Tuhan berbicara, berfirman melalui cerita hari ini yang kita dengar. Kakak akan buka Alkitabnya. Kalau kalian sudah bawa Alkitab bisa buka bersama dengan mama papa di rumah ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat 19 sampai 30 sampai dengan 32. Di sana dikatakan ada, masih ingat bapak orang beriman namanya siapa? Iya,
Abraham. Bahwa Abraham mempunyai silsilah atau garis keturunan. Dia punya anak namanya Bapak Ishak. Masih ingat ya, Ishak? Bapak Ishak artinya tertawa, jadi sukacita karena Tuhan mendengarkan doa dari Bapak Abraham dan Ibu Sarah untuk memiliki seorang anak, dan lahirlah Bapak Ishak. Sehingga namanya diberi nama, arti namanya tertawa karena bersukacita. Tuhan menjawab doa mereka. Lalu Bapak Abraham sama Ibu Sarah memiliki Ishak, dan Ishak mempunyai 2 anak yang kembar. Nah, siapa di sini punya saudara kembar? Kakak Amos suka loh dengan anak kembar. Nah, berikut ini kisah mereka dan bagian daripada silsilah atau garis keturunan Bapak Abraham. Pada suatu kali, hamba dari Bapak Abraham pergi untuk mencarikan Bapak Ishak yang pada waktu itu umurnya 40 tahun. 40 tahun, seorang istri, dan Bapak Eliezer ini, hamba Abraham itu menemukan Ibu Ribka pada waktu itu. Nah, Ibu Ribka dibawa sama Bapak Eliezer, hamba Abraham itu, dan disambut dengan baik sukacita oleh Bapak Ishak. Nah, Bapak Ishak akhirnya menikah sama Ibu Ribka pada waktu itu, dan kemudian mereka menetap di sebuah tanah Negeb namanya. Di sana kemudian Bapak Ishak berdoa untuk Ibu Ribka karena Ibu Ribka tidak bisa memiliki anak, atau dengan kata lain mandul. Nah, ketika dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Dan ternyata Tuhan menjawab doanya sehingga Ibu Ribka mengandung atau bisa memiliki seorang anak. Ajaibnya lagi, Tuhan tidak hanya memberikan 1, tetapi 2. Wah, betapa baiknya Tuhan ya adik-adik di rumah. Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tidak hanya menjawab setiap doa kita ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ketika doanya dijawab oleh Tuhan, Ibu Ribka akhirnya mengandung 2 anak sekaligus. Tetapi anak di dalam kandungnya itu saling tolak-menolak atau saling dorong-dorong. Siapa di sini suka dorong-dorong adik atau kakaknya? Nah, demikian itu sangat membuat hati Ibu Ribka sedih. Karena mereka membuat Ibu Ribka kesakitan juga kan? Karena mereka saling bertolak-tolak di dalam atau saling dorong-dorong antara 2 anak kembar ini. Sampai suatu hari tibalah waktunya untuk Ibu Ribka melahirkan. Ketika Ibu Ribka melahirkan, adik bayi dari kakaknya itu memegang tumitnya. Nah, ketika kakaknya yang pertama itu lahir, dilihatnya ternyata wajahnya itu kemerah-merahan. Wajahnya itu kulitnya merah. Ditambah lagi seluruh tubuhnya itu seperti terbungkus atau kayak seperti memakai jubah dengan dipenuhi bulu-bulu. Jadi di Alkitab berkata kulitnya itu tubuhnya penuh dengan jubah berbulu. Sesuai dengan arti namanya, anak yang pertama lahir yang keluar dari Ibu Ribka diberi nama Esau, artinya berbulu atau banyak bulunya. Alkitab berkata seperti tubuhnya, kulitnya itu seperti jubah berbulu gitu. Jadi banyak bulunya. Nah, coba kalian perhatikan kalau misalkan papa atau mama atau misalkan orang-orang yang kalian kok ada ya di tangannya tuh bulunya banyak. Nah, itu seperti itu adik-adik waktu Esau lahir, tetapi banyak sekali di seluruh anggota tubuhnya. Sedangkan bagaimana dengan anak yang kedua? Nah, anak yang kedua yang memegang tumit kakaknya tadi, dia anaknya
diberi nama Yakub. Nah, ketika dia keluar dan itu dia memegang tumit kakaknya sehingga dia diberi nama Yakub. Arti namanya Yakub itu memegang tumit atau dia berlari, mengejar. Jadi pada waktu dia lahir, dia diberi nama Yakub, artinya memegang tumit. Anaknya bersih, beda sama dengan kulit kakaknya yang tadi merah dan juga banyak bulunya. Tapi dua-dua tetap dikasihi. Kakak mau tanya, kalau kalian punya saudara, kakak atau adik, atau saudara-saudara sepupu kalian yang lain, kalian harus saling mengasihi ya. Firman Tuhan berkata bahwa mereka berdua akan menjadi bangsa yang besar. Berarti Tuhan memberkati mereka. Bangsa yang besar berpencar-pencar. Dan yang satu lebih kuat daripada yang lain. Itulah firman Tuhan kepada Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Adik-adik yang di rumah, Tuhan rindu ketika Tuhan memberkati kita bisa saling menyayangi ya. Gak boleh kita saling membenci, apalagi mendendam. Gak boleh ya. Sama kisah berikut yang kita dengarkan. Nah, kemudian mereka bersyukur karena pada akhirnya mereka akan menjadi dua bangsa yang besar. Seperti firman Tuhan, waktunya mereka pun bertumbuh besar seperti kalian yang ada di rumah. Mereka diberi kasih sayang, diberi makan yang baik, dan mereka dididik di dalam iman takut akan Tuhan. Mereka pun bertumbuh besar. Esau suka sekali berburu dan dia suka tinggal di padang. Ayahnya menyukai setiap hasil buruan daripada Esau. Adik-adik yang di rumah, bagaimana dengan Yakub? Yakub adalah anak yang tenang kata firman Tuhan, dan dia suka tinggalnya di kemah bersama siapa? Bersama ibunya. Siapa nama ibunya tadi? Iya, Ribka. Dia suka sekali membantu ibunya di kemah. Jadi dia suka juga memasak, menyiapkan makanan yang lezat-lezat untuk ayahnya ataupun ibunya. Coba di rumah adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang di rumah suka bantu ibunya? Wah, kalian di mana? Angkat tangannya. Wah, pintar, anak yang rajin. Karena adik-adik yang di rumah, kakak mau ajak kalian untuk buka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Kakak buka ya, adik-adik semuanya juga bisa buka di rumah masing-masing. Alkitabnya Roma, kitab Roma pasal yang ke-12. Nah, kakak sudah mendapatkannya. Kakak berikan dengan pembatas berwarna biru. Roma 12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Coba sekali lagi ya, kita baca dengan keras dan kita simpan di hati bersama-sama. Yang keras yuk baca adik-adik di rumah. 1, 2, 3. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, kita tutup Alkitabnya. Nih, kakak tutup sama-sama. Yuk kita hafalkan bersama-sama dan merenungkannya, dan juga sebentar kita mempraktekkan ya kepada adik kakak di rumah. Sudah siap? Yuk sama-sama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang keberapa? 10. Pintar sekali. Apa bunyinya? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Roma 12 ayat yang ke-10. Wah, pintar sekali. Coba sekarang kita taruh Alkitabnya ya. Dan kakak mau ajak kalian untuk menghafalkan ayat hafalan hari ini dengan baik. Sudah siap? Kita taruh dulu Alkitabnya. Hap. Nah, sudah siap
Di dalam Alkitab kita, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Sekali lagi yuk, sama-sama ya. Kita mau menghafalkan ayat hafalannya. Are you ready? Yeah! Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 bunyinya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, peluk temannya, sebagai saudara, dan saling memberi hormat. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Sekali lagi adik-adik yang di rumah, kakak mau kalian hafalkan bersama-sama. Kalau ada mama dan papa di situ, adik atau kakak, kita bersama-sama yuk menghafalkan dengan baik setiap firman Tuhan. Sudah siap? Kita sama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Sudah siap? Coba berkata, hendaklah kamu saling apa tadi? Mengasihi. Coba dipeluk, mengasihi, peluk saudaranya. Iya, sebagai saudara, dan saling memberi hormat. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Yeay! Adik-adik pintar dan luar biasa di rumah. Kakak harap minggu depan kalian bisa menghafalkan ayat hafalannya dan bisa menaruhnya di dalam hati kalian, karena firman Tuhan itu akan menyertai kalian sampai selama-lamanya. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, apapun warna kulit kita, kita harus saling menghormati. Mau dia warna kulitnya hitam, dari Papua, atau dari Afrika, benua Afrika, ataupun orang Chinese, orang-orang Oriental, kita harus saling menghargai. Atau mungkin dari orang-orang Mongolia, warna kulitnya mungkin kekuning-kuningan, atau warna kulitnya merah seperti tadi kisah Esau, kita harus saling menghormati. Dan sesama adik dan kakak saudara harus saling menyayangi. Nah, adik-adik yang di rumah, sekali lagi yuk kita hafalkan ayat hafalan kita. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, peluk saudara kita, dan saling menghormati. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami supaya kami jadi anak yang baik, untuk kami bisa saling menyayangi, menghormati daripada saudara kami, kakak atau adik, mama atau papa. Kami mengucap syukur berterima kasih. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Tuhan berkati adik-adik yang di rumah. Shalom. Nah, adik-adik tadi sudah dengar ya cerita firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kakak mau ingatkan untuk kalian adik-adik semua untuk memberikan persembahan. Kalau waktu kita belum bisa bertemu, kalian bisa masukkan ke celengan ataupun ke kotak ataupun ke amplop. Sampai pada waktunya kita bisa kumpul kembali, nanti dibawa ke gereja. Kita mau akhiri ibadah kita mau nyanyikan lagu, kita mau terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Yesus.
kasih kami sudah beribadah pada Tuhan hari ini. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang taat, yang suka berdoa, dan suka membaca firman Tuhan. Tolong kami semua supaya kami bisa sehat selalu dan rajin belajar. Berkati juga papa, mama, kakak, dan adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kembali di ibadah kami minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.